diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad silam, Rasul sudah mengingatkan akan era atau masa akhir zaman, bahwa diutusnya beliau sebagai Rasul termasuk sebagai salah satu tanda telah dekatnya kiamat. Setelah itu Rasul SAW banyak menyampaikan tanda-tanda lain yang sangat banyak sebagai tanda akhir zaman. Tanda-tanda inilah yang disebut para ulama sebagai tanda-tanda kecil semakin dekatnya kiamat. Rasul kemudian menyebutkan tanda-tanda lain sebagai masa detik-detik kiamat, seperti munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, munculnya hewan yang berbicara, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut tanda-tanda besar kiamat. Di zaman ini tanda-tanda kecil yang disinggung Rasul SAW akan datangnya kiamat hampir seluruhnya telah terjadi. Dengan begitu tak lama lagi tanda besar kiamat segera muncul. Namun ada masa transisi sebelum kedatangan tanda-tanda besar kiamat. Masa itu adalah munculnya Imam Mahdi. Kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin adil, Imam Mahdi, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman dan penganiayaan. Rasul SAW bersabda, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hadis riwayat Abu Dawud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk mengubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Prediksi Nabi SAW akan turunnya Imam Mahdi di akhir zaman ini menjadi persoalan tersendiri dalam sejarah Islam, karena tak sedikit gerakan-gerakan tertentu memanfaatkan hadis tentang Imam Mahdi untuk mensukseskan agendanya. Berdirinya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad misalnya, gerakan yang berawal dari upaya penggulingan kekhalifahan Umawi di Damaskus ini semakin sukses setelah gerakan yang dipelopori keturunan dari paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib pada abad kedua Hijriah ini banyak didukung dengan kampanye politik yang menggunakan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Dengan mengobarkan semangat kemunculan sosok juru selamat Imam Mahdi, para pendukungnya di wilayah timur Khurasan berhasil memenangkan sejumlah pertempuran melawan para gubernur Umayyah. Perlawanan ini pun akhirnya berhasil. Kekhalifahan Umawi di Damaskus tumbang dan berdirilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Kemenangan Bani Abbas dalam perebutan kekuasaan didukung oleh sejumlah alasan. Keahlian para pemimpin awal Bani Abbas dalam mengobarkan sentimen agama. Dalam hal ini, mereka banyak menggunakan pesan-pesan agama, utamanya yang tertuang dalam hadis Nabi SAW. Bani Abbas berhasil mengkonsolidasikan kekuatan militernya dengan mengadopsi pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis akhir zaman, seperti warna hitam yang menyertai kedatangan Al-Mahdi. Fenomena mengusung sosok Imam Mahdi bahkan terjadi di masa generasi awal dalam Islam. Pada masa fitnah terjadi di kalangan kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, para penebar fitnah yang dipelopori Abdullah bin Saba memanfaatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi untuk memuluskan pergerakannya memecah umat muslim kala itu dengan menyebut sahabat mulia Ali bin Abi Thalib sebagai Imam Mahdi.